Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita belajar bersama-sama tentang metode quantum reading Al-Quran. Cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari di prinsip konsisten dengan irama, dengan rumus ayu, ayun, mana, tahan, kita lanjutkan di prinsip kedua, yang mana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah. Untuk itu, sebelumnya kita simak lagu berikut ini. Batasa jahaho dal zaroza sasyaso do todo agofako kalamana wah ayah batasa jahaho dal zaroza sasyaso do todo agofako kalamana wah ayah. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan, bukan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melantunkan, melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar bersama. Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya 2. Yang pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas, atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas. Perhatikan, ta. Jadi, melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit, tetapi huruf ta menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya gigi bagian atas, atau yang disebut dengan gusi 2 gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan mahraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kemudian, contoh, misal huruf ta. Ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hams di antaranya. Jadi, dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang sering kali tidak diperhatikan. Misalkan ada huruf ta. Dikatakan fasih huruf ta-nya ketika kita melafalkannya dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan, ta. Jadi bukan ta, tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan, contoh melafalkan huruf dari mulai A sampai Ya dalam latihan berikut. Pertama, melafalkan huruf A. Melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan A dalam huruf Latin. Perhatikan. A, I, U, Ba. Jangan lupa diayunkan suaranya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, Ana.
Perhatikan. U, an, ani, a, na. Itu huruf A. Yang harus diperhatikan ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na. Berikutnya, melafalkan huruf ba. Caranya dengan merapatkan dua bibir kita. Tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Babi, bu, bab. Ketika huruf ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Bab. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf ba, tahan suaranya. Jangan tergesa-gesa. Buban, bani, babna. Perhatikan. Buban, bani, babna. Lengkapnya perhatikan. Babi, bu, bab. Buban, bani, babna. Berikutnya huruf ta. Cara melafalkannya yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas. Dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Perhatikan. Tati, tubat. Perhatikan ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Tati, tubat. Ayunkan suaranya. Kemudian jika ada mim, nun, tanwin bertemu dengan ta, tahan suaranya. Tutang, tani, tatna. Perhatikan dari awal. Tati, tubat. Tutang, tani, tatna. Berikutnya melafalkan huruf ta. Dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Perhatikan. Sasi, subat. Atau susang, sani, sasana. Kita satukan. Sasi, subat. Susang, tani, sasana. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita di daerah langit-langit. Perhatikan. Jaji, jubaj. Perhatikan sekarang. Kita gabungkan dengan ayu, ayun, mana tahan. Jaji, jubaj. Jujang, jani, jajna. Ketika mati, suara kita mantul. Jadi jajna, bukan jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika kita melafalkan, persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu melafalkan huruf H. Perhatikan. Ha-hi, hu-bah. Kita gabungkan dengan ayu, ayun, mana tahan. Ha-hi, hu-bah. Hu-han, hani, hahna. Selanjutnya huruf kho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Ciri khasnya terdengar suara seperti orang yang sedang mendengkur. Kho, khi, hu, bah. Kita gabungkan. Kho, khi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Catatan, huruf khoh ini diperhatikan dalam posisi sukun, suara kita tidak boleh mantul. Contoh yang salah. Hu, han, hani, hahna. Suaranya mengalir saja. Hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf da.
Huruf da dikeluarkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas sebagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Perhatikan da, di, du, bad. Kita gabungkan dengan ayu ayun mana tahan. Da, di, du, bad. Du, dan, dani, dadana. Itu huruf da. Selanjutnya huruf za. Cara melafalkan huruf za adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suaranya mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan za, zi, zu, baz. Kita gabungkan dengan ayu ayun mana tahan. Za, zi, zu, baz, zu, zang, zani, zazna. Itu huruf za. Selanjutnya huruf ro. Mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah terdepan atau bisa disebut dengan adnal lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan ro, ri, ru, bar. Kita gabungkan dengan ayu ayun mana tahan. Ro, ri, ru, bar, ru, ron, roni, rorna. Berikutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas dua, diucapkan dengan gigi dua seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalirkan suara tanpa diiringi dengan udara. Perhatikan za, zi, zu, baz, zu, zang, zani, zazna. Selanjutnya huruf sin atau huruf sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah yang berdekatan hampir di atas dua gigi seri bagian bawah, sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirkan suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan sa, si, su, bas digabungkan dengan ayu ayun mana tahan. Sa, si, su, bas, su, sang, sani, sasna. Berikutnya, bagaimana kita melafalkan huruf sa. Huruf sya ketika keluar menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit. Diucapkan mengalir udaranya dan nafasnya. Perhatikan sya, shi, shu, bash, su, syang, shani, shashna. Selanjutnya huruf shod. Tempat keluarnya huruf shod keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin, dan sifat dan karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Perhatikan sho, shi, shu, bash, su, shang, shani, shashna. Selanjutnya huruf do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan kita dengan geraham atas. Perhatikan do, di, du, bad, du, dong, doni, dodana. Huruf selanjutnya to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Perhatikan to, ti, tu, bat, tu, tong, toni, totena. Selanjutnya huruf do. Huruf do, cara melafalkannya sama dengan huruf dal. Makhraj juga sama, perbedaannya antara do sama da ada pada suara yang tipis dan tebal. Perhatikan do, di, du, bad, du, dong, doni, dodena. Berikutnya adalah huruf a.
Huruf A keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf H. Perhatikan. A, I, U, Ba, U, Am, Ani, Ana. Selanjutnya huruf O. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Suaranya diucapkan dengan lembut, suaranya tanpa mengeluarkan udara. Perhatikan. Ghi, ru, bar, ru, gong, goni, rogana. Selanjutnya huruf Fa. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus udaranya dengan lembut. Perhatikan. Fa, fi, fu, baf, fu, fang, fani, fa, fana. Berikutnya huruf Ko. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan. Ko, ki, ku, bak, kukang, koni, kokena. Berikutnya huruf Lam. Keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Lali, lubal, lulal, lani, lalena. Selanjutnya huruf Mim. Huruf ini dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Contohnya, mami, mubam, mumam, mani, mamna. Berikutnya huruf Nun, Nun atau Na. Dilafalkan huruf Nun dengan melafalkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Nani, nuban, nunan, nani, nanna. Selanjutnya huruf Wa atau Waw. Diucapkan dengan mengumpulkan dua bibir kita. Perhatikan. Wawi, wubau, wuwau, wani, wauna. Berikutnya huruf H. Huruf ini keluar dari tenggorokan kita yang terjauh. H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna. Dan terakhir adalah huruf Ya. Huruf Ya keluar dari tengah lisan disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan. Ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, yaina. Terakhir catatan, ketika melafalkan mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, maka lebih sempurna mengucapkannya ketika suara keluar dari rongga hidung sebagian. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.